dilatarkan pada sebuah sekolah yang disebut sekolah elit. Ada seorang cewek namanya Takayashiki Rua yang bukan seorang cewek biasa, karena dia adalah salah satu idol yang paling top saat ini. Dan dia adalah cucu dari Takayashiki Taizo, seorang pemimpin dari Teikan Group, perusahaan yang mengontrol Jepang. Dengan kekayaan dan pengaruhnya, Rua bukan menjadi orang normal lagi, tapi hidup seperti tuan putri. Tapi di suatu sisi, Suzuki Kazuma, seorang cowok yang kelihatan muram, yang tidak punya satupun teman, apalagi pacar. Dan dia sudah menjadi buku dasar seorang penyendiri. Kalau sifat yang dia punya hanya menjadi teman masa kecil Takayashiki Rua. Dan Kazama sudah menghabiskan hidupnya sebagai bayangan Rua. Tapi dia itu mau menjadi spesial di kehidupan Rua. Kazuma hanya ingin mengalami pengalaman memiliki teman dan pacar, sepertinya orang normal. Dan suatu hari, Kazuma bilang perasaannya ke Rua, dan balasannya Rua menghina Kazuma. Kalau Kazuma hanyalah orang pinggiran, muram, dan mengiruhnya mengetahui posisi dia. Dan keuntungan Kazuma cuma menjadi teman masa kecil Rua. Bahkan itu juga sudah menggunakan semua keuntungan hidupnya Kazuma, dan menyuruh Kazuma mengingat itu. Dalam pikiran Kazuma, ketahuilah tempatmu. Itu adalah kata-kata yang sering digunakan Rua untuk mengikat Kazuma sejak mereka kecil. Tapi tetap saja Kazuma tidak bisa hidup normal. Dan di kelas 1 SMA, Kazuma menerima pesan kalau Rua ajak temannya Aya untuk karaoke. Kazuma cuma tahu sedikit soal Aya itu, dan Rua mengirimkan pesan, bukannya Kazuma ingin teman dan pacar. Jadi dia bakal membuatkan jembatan untuk Kazuma punya pacar. Kazuma jelas senang karena ini bisa menjadi tahap pertama dalam perubahan hidupnya. Dia memakai pakaian yang bagus, merapikan rambutnya ke salon, dan dia sekarang membuka pintu untuk menjadi dirinya yang baru. Tapi dia malah ditertawakan sama grupnya Rua dan menghina Kazuma yang beneran bisa dibodohi dengan pesan Rua. Dan Rua bilang kalau Kazuma sudah melakukan yang terbisa dia sambil tertawa menghina Kazuma. Aya cuma diam saja. Kazuma juga sudah sadar kalau ini cuma rencana Rua. Lalu Rua mendekat dan menanyai Kazuma kenapa dia cuma diam di tempat. Dan dia memperbolehkan Kazuma menangis karena dia sudah taruhan 10.000 yen kalau Kazuma bakal menangis. Tapi Kazuma cuma tanya satu hal ke Rua. Apa dia sudah melakukan sesuatu yang salah ke Rua? Kenapa dia menerima hinaan seperti ini? Rua balas, itu sudah jelas karena lo itu bawahan gue. Lalu menyuruh Kazuma kesusahan dan menyesal, dan tunjukkan pertunjukannya. Dan Rua melewati batas dan bilang kalau sebenarnya dia enggak sudi punya teman masa kecil seperti Kazuma. Dan pada saat itu Kazuma merasakan ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya, dan sadar ini pasti rantai hubungan yang hancur. Jadi Kazuma bilang dengan wajah datar kalau dia juga sama muaknya, dan ayo putuskan hubungan kita di sini. Tapi di sini Rua kaget dan dia malah marah balik ke Kazuma karena pecundang seperti Kazuma berani melawan dirinya. Kazuma malah santai bilang kalau bukannya ini keinginan Rua. Rua jelas gak mau dengerin omongannya Kazuma dan bilang kalau dia punya hak untuk membenci Kazuma, tapi Kazuma gak punya hak untuk membenci Rua. Kazuma cuma bisa berpikir beginilah idol Jepang, bocah seperti Rua bisa menjadi top idol. Kazuma yang sudah marah tiba-tiba memukul meja dan bilang kalau dia pergi meninggalkan Rua. Rua gak bisa ngomong, jadi yang lainnya bilang kalau Kazuma cuma sok keren dan jangan mengkhawatirkan orang seperti Kazuma itu. Tapi Aya yang diam dari tadi sadar kalau mejanya rusak. Yang lainnya jelas kaget dengan Kazuma yang bisa menghancurkan meja dengan mudahnya. Dan pas Rua dipanggil sama temannya, Rua malah meledak dan bilang kalau dia tidak akan pernah memaafkan Kazuma.
karena sudah menghancurkan pertemanan mereka. Dan ke Kazuma yang tanpa dia sadari merasa sangat bebas dan merasa kalau dunia itu berkembang. Dia juga heran kenapa dia membiarkan dirinya dikendalikan selama ini. Dia lebih baik menghadapi SMA dengan sendirinya daripada menjual jiwanya ke iblis berkulit manusia. Dan mulai sekarang dia tidak harus menjadi bayangan Ruwa karena dia sekarang bebas. Di malam harinya, kakeknya Ruwa, Takayasuki Taizo, dan tiba-tiba Ruwa muncul. Wajah Taizo langsung senang melihat Ruwa, dan Ruwa yeping kalau Kazuma kasar ke dia dan bilang kalau dia beneran memutuskan hubungan pertemanan mereka. Dan sepupu Ruwa namanya Takayasuki Kikura tanya apa itu bener, dan Ruwa nggak percaya kalau Kazuma berani melawan dirinya. Kikura nanya apa Ruwa mengatakan sesuatu yang salah ke Kazuma. Ruwa bilang enggak, dia cuma bilang kalau Kazuma itu cuma bawahannya dia dan dia benci menjadi teman masa kecil Kazuma. Kikura dan kakeknya bilang kalau itu sedikit berlebihan. Ruwa jelas gak terima dan bilang kalau dia cuma mempermainkan Kazuma sedikit saja. Bilang sejak Kazuma masuk SMA, dia tiba-tiba ingin punya teman dan pacar. Kikura bilang itu normal, tapi Ruwa bilang kalau Kazuma sudah punya dirinya. Sekarang seorang yang paling cantik dan imut ini, malahan Kazuma ingin cewek lain dan pacar. Jadi kalau mengerjai dia sedikit nggak apa-apalah. Dan di dunia ini yang bisa mengerti Kazuma hanyalah dia, karena dia suka dengan Kazuma. Kakeknya bilang itu memang salahnya Kazuma. Kikura bilang kalau mau baikan sebaiknya Ruwa yang minta maaf. Ruwa bilang nggak mungkin dan bilang kalau Kukari ini mentornya Kazuma. Sebaiknya dia memberikan cara agar Kazuma meminta maaf dan bilang suka ke Ruwa dan mencium Ruwa. Kikura jelas kebingungan, jadi Kikura nanya ke kakeknya apa dia mau Kazuma menjadi suami Ruwa. Dia jelas bilang iya. Karena itu dia membawa Kazuma ke Kikura agar dilatih sama Kikura. Apalagi Ruwa suka sama Kazuma. Apalagi talent yang dimiliki sama Kazuma sangat langka. Kukira bilang kalau talenta seperti Kazuma memang langka. Di mana sejak SD Kazuma terus mendapatkan nilai 3. Dia sengaja mendapatkan nilai menengah, semua itu demi menjadi bayangan Ruwa. Dan jika dia berhenti menahan diri, seluruh dunia bisa bergetar. Apalagi Kazuma itu sangat populer. Mereka bahkan tidak bisa ingat berapa kali mereka mentransfer yang lainnya ke sekolah lain karena mereka suka Kazuma. Tapi Kazuma nggak sadar kalau dia itu populer. Ruwa malah bangga dengan Kazuma dan kakeknya juga bangga. Tapi di pikiran Kakuri, karena sekarang Kazuma tidak memiliki hubungan dengan Ruwa, Kazuma tidak punya alasan lagi untuk menahan dirinya. Sekarang bakal banyak kejadian yang tidak terduga nantinya. Dan besok paginya, kursi Kazuma ditaruh di koridor sekolah. Kazuma langsung sadar siapa pelakunya sambil menghina Ruwa di dalam pikirannya. Dan sekarang Kazuma punya dua pilihan. Yang pertama, masuk ke kelas dan belajar seperti biasa atau lapor ke guru. Tapi semuanya tidak akan berguna karena ini akademi Teikai. Tugas akademi ini melatih S-Class talent dan membuat Teikai menjadi nomor 1. Dan ini adalah sekolah elit. Orang yang memiliki talent disebut upper rank dan orang yang biasa disebut lower rank. Dan akademi ini memiliki politiknya masing-masing. Tapi yang paling berkuasa adalah Ruwa itu sendiri. Apalagi kakeknya dia adalah kepala sekolah akademi ini. Jelas para guru bakal lembut ke Ruwa. Jadi Kazuma nggak bisa membuat pilihan pertama. Dan dia bakal melakukan pilihan ketiga. Dan menulis kalau dia bakal bolos saja. Tapi kalau dia ketahuan bakal ribet. Jadi dia pergi ke tempat persembunyian yang jarang diketahui di sekolah itu, yaitu perpustakaan bawah tanah.
Kazuma mendapatkan kuncinya karena dia sering pergi ke perpustakaan. Dan dia bakal bolos saja di sana karena dia itu cuma ingin hidup normal saja. Tapi karena sekarang dia melawan Rua, jadi dia nggak bakal bisa membuat teman atau pacar dengan orang lain. Tapi pas dia membuka pintu, dia malah melihat cewek yang lagi ganti pakaian. Dan pada saat itu, Kazuma tidak sadar kalau dia yang ingin hidup normal bakal dikelilingi sama cewek tidak normal. Dan Rua masih saja menantikan Kazuma. Lanjut, di awal-awal kita ditunjukkan Rua yang lagi live streaming di YouTube. Dan di live ini dia menceritakan hal kemarin pas karaoke. Soal ada teman dia yang marah dan merusak suasana karaoke-nya. Dan bilang kalau orang itu bakal pulang duluan. Lalu Rua seperti membuat face dia membenci Kazuma. Tapi dia sekarang bakal memberitahu soal peran baru dia. Jadi sekarang dia bakal kerjasama dengan seiyu baru namanya Amane Minato dan mengeluarkan CD baru. Rua jelas seneng banget, apalagi mereka di agensi yang sama dan sekolah yang sama. Dan debutnya bakal minggu depan. Lalu isi komennya, bener-bener simnya Rua. Beraninya cuma ngomong di komentar doang. Dan mereka masih nggak tahu siapa Amane ini. Lalu ke Kazuma yang minta maaf ke Amane dan bilang dia ini siapa. Amane juga minta maaf karena mengeluarkan suara yang keras tadi. Kazuma tetap minta maaf, seharusnya dia cek dulu tadi. Dan tanya, apa Amane tahu ruangan ini dari senpai perpustakaan? Amane bilang iya. Jadi setelah selesai Amane ganti baju, dia memperbolehkan Kazuma masuk ke ruangan. Kazuma nanya kenapa Amane pakai pakaian olahraga. Apa juga alasan Amane ganti pakaian di sana. Jadi Amane bilang kalau dia sedang mencari tempat untuk latihan nyanyi dan berdansa. Dan bilang sebenarnya dia itu seiyu. Apalagi dia punya live mendatang minggu depan. Kazuma ingat kalau Rua itu juga di industri entertainment. Apalagi akademi ini cukup banyak dari industri entertainment. Kazuma kagum dengan dedikasi Amane, apalagi dia membawa kaca ke sana. Tapi dia tanya bagaimana kelas Amane. Jadi Amane bilang pas dia sampai di sekolah, kursi dia juga ditaruh di koridor sekolah. Dan ada pesan gak ada tempat duduk untuk Amane. Kazuma pernah mendengar itu, makanya tadi dia melihat Amane menangis. Lalu Kazuma menerima pesan ejekan dari Rua dan Kazuma akhirnya memblokir Rua. Yeay. Kazuma tanya kenapa Amane menerima ejekan itu. Bukannya Amane juga menerima beasiswa. Amane menolak meskipun dia seorang seiyu, tapi dia itu tidak terkenal. Apalagi wajahnya itu agak kurang. Tapi Kazuma langsung balas, dia memang gak bisa lihat wajahnya, tapi suara Amane itu imut kok. Dan kata Kazuma, suara Amane itu seperti suara bel yang berbunyi dan sangat indah untuk didengarkan. Amane jelas malu dan mulai bilang alasan mana mungkin suara dia sebagus itu. Ya merendah lah, tapi dia tetap merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengan Rua. Makanya dia diejek beberapa waktu ini. Apalagi kemarin dia menerima komen yang menghina Amane. Kazuma cuma bisa merenung kalau babi pasti bakal mengajak babi lainnya. Kazuma nanya kenapa Amane bisa bekerja sama dengan babi itu. Amane jelas kaget. Kazuma memperjelas lagi kenapa Amane bekerja sama dengan Rua. Amane jelas panik. Kalau dia didengarkan sama orang lain bakal bahaya. Kazuma sih santai saja. Lalu Amane jelasin itu perintah agensi dia. Apalagi mereka di sekolah yang sama dan Amane seperti cocok menjadi karakter sampingan di belakang Rua. Kazuma sadar kalau ini ulahnya kakeknya Rua. Jelas kalau soal kursi pasti ulah Rua juga. Dan Rua itu gak suka disamain dengan orang lain. Tapi Amane tetap mau ikut. Meskipun dia cuma karakter sampingan doang, dia bakal berusaha sekuat tenaga. Kazuma tersenyum dan akan membantu Amane dalam latihannya. Tapi dia cuma bisa memberikan dukungan seperti penonton saja. Tentu Amane menerima Kazuma.
dan diberikan senyuman yang kawaii. Kazuma merenung kalau Amane ini lebih imut dari babi itu. Ya. Lalu pas istirahat makan siang, Kazuma membelikan Amane minuman. Dan pas perjalanan baliknya, ada orang yang manggil dia. Siapa lagi kalau bukan Rua si babi. Dan mulai yeping kalau beradinya Kazuma bolos. Tapi Kazuma nggak bales. Rua makin yeping kalau beradinya Kazuma mengabaikan dia. Dan nanya, apa Kazuma ini nggak bisa ngomong karena kecantikan dia. Kazuma nggak balas dan mau pergi saja. Tapi dihentikan sama Rua. Lalu ada cowok sok keras yang bilang beradinya Kazuma mengabaikan Rua. Kazuma tahu dia ini siapa, namanya Asano, seorang penerima beasiswa pemain baseball. Kazuma kesel, apa orang di samping Rua itu cuma bermain doang. Apa Asano ini nggak latihan saja. Asano kesel dengan tetapan Kazuma dan mau memukul Kazuma. Tapi Kazuma menghilang, Asano kaget, dan Kazuma muncul di belakang Asano. Asano jelas kaget dengan Kazuma, yang lainnya juga kaget dengan pergerakan Kazuma. Kazuma menghina Asano lagi, Asano marah dan mau menyerang lagi. Tapi Rua menyuruhnya berhenti dan bilang kalau cuma dia yang boleh serius memainkan Kazuma. Dan jangan menyentuh dia. Ketahuilah tempatmu. Kazuma ngomong ke Rua. Rua seneng diajak ngomong sama Kazuma. Tapi Kazuma menghina Rua yang sok keren. Dan dia sudah nggak peduli lagi dengan Rua. Rua jatuh, yang lainnya panik. Tapi Rua cuma seneng melihat kekerenan Kazuma. Stres. Seminggu kemudian, Amane masih berlatih, tapi tiba-tiba dia terpeleset. Dan Kazuma sudah menahan Amane dengan keahlian dia. Amane minta maaf karena selalu membuat kesalahan. Kazuma sih oke-oke saja. Amane juga bilang kalau Kazuma ini hebat. Karena dimanapun dia jatuh, Kazuma selalu menyelamatkan dia. Kazuma cuma bilang, gak apa-apa kok. Lanjut Amane bilang, sejak hari itu Kazuma selalu menolong dia dan menyemangati dia. Amane berterima kasih ke Kazuma. Kazuma terkejut karena pertama kalinya ada orang yang bilang terima kasih ke dia. Lalu Kazuma membicarakan soal Amane yang balik di tengah panggung itu. Bukannya Amane ini nggak bisa berputar. Makanya dia beri saran lebih baik ganti saja caranya. Amane bilang nanti enggak bagus. Jadi Kazuma memberikan ide untuk lompat ke belakang dalam sekali gerakan. Amane bilang mana mungkin bisa begitu, apalagi panggungnya setinggi 5 meter. Tapi Kazuma langsung menunjukkan loncatan 5 meter dia. Amane jelas syok melihat loncatan itu dan bilang orang normal mana mungkin bisa melakukan itu. Dan nanya, apa Kazuma ini orang yang dapat beasiswa olahraga? Tapi Kazuma balas, sejak SD dia memang bisa loncat 3 meter. What? Lalu Kazuma bilang kalau postur tubuh Amane ini memang agak kurang. Amane tahu soal itu, jadi Kazuma bilang kenapa nggak menggunakan itu sebagai keuntungan. Dan menyuruhnya melakukan gerakan kucing. Ya kalian tahu lah gimana. Amane melakukan itu, kawaii. Amane sadar kalau itu memang cocok dengan dirinya. Kazuma juga bilang itu sangat cocok untuk Amane. Dan Kazuma akan meminta perancang kostum membuat telinga dan ekor kucing. Tapi tiba-tiba Amane sadar kalau itu gak akan bisa. Karena bisa bertabrakan dengan gaya Rua. Kazuma khawatir apa Amane terganggu. Amane bilang dia enggak. Apalagi menyanyi bukan profesi utama dia. Dan dia ingin Kazuma melihat cara aktingnya karena dia adalah seiyu. Dia ingin berperan seperti karakter animenya. Kazuma melihat Amane merasa iri karena Amane sudah punya tujuan dalam hidupnya. Amane tanya apa ada hal yang ingin Kazuma lakukan. Kazuma bilang dia ingin menjadi orang normal, tidak perlu menjadi istimewa, dan bilang kalau inilah diriku. Amane menyemangati kalau Kazuma pasti bisa. Kazuma cuma bisa berterima kasih saja. Lalu Amane nanya, beberapa waktu sebelumnya dia mendengar rumor soal pertengkaran Rua dengan Kazuma.
Dia mengira itulah Amane. Kazuma bilang bukan itu. Amane bilang bukannya Rua itu teman masa kecil Kazuma. Tapi Kazuma bilang kalau Rua bukan teman masa kecilnya lagi, karena dia sudah gak peduli lagi dengan Rua. Amane merasa tenang dan menanyai Kazuma apa dia mau menjadi. Tapi sebelum selesai, Rua datang dan langsung marah ke Amane. Kenapa Amane berdekatan dengan Kazuma? Wajahnya cocok, serem banget. Lanjut, chapter 3-nya. Di perpus itu, Rua yang melihat mereka jelas marah dan tanya kenapa Amane dan Kazuma berada di sini. Rua terus ngomong dan menjelekkan Amane, seperti Amane itu Seiyu yang sampah. Bahkan Amane itu nggak seterkenal dirinya. Amane jelas ketakutan. Rua terus yeping. Jadi ini adalah alasan kenapa Kazuma selalu menghilang di sekolah beberapa waktu ini. Dan Rua masih terus mengejek Amane yang dikatain jelek ini dan mereka malah bersama. Tapi tiba-tiba Rua malah menangis dan bilang kenapa Kazuma nggak berada di samping dia dan kenapa Kazuma malah berada di samping cewek rendahan itu. Amane merasa bersalah dan mau bilang itu salahnya. Tapi Amane manggil Kazuma dengan Kazuma-kun. Jadi Rua marah karena Amane berani memanggil nama depan Kazuma. Dan Amane terkejut lalu terjatuh. Rua langsung memegang kerah baju Amane. Jadi Rua bilang sambil mengancam kalau bukan Kazuma-kun tapi Suzuki-san. Dan pas Amane di bawah ini, Rua makin menjelekkan Amane dan bilang wajahnya Amane di balik poninya itu pasti jelek. Tapi pas dibuka, Amane kelihatan imut banget. Rua pun terkejut dan tanya apa Amane sudah menunjukkan wajahnya ke Kazuma. Amane jelas heran, jadi Rua bakal mencegahnya dengan menggunakan perban. Jadinya sekarang Kazuma juga ikut dalam pembicaraan itu dan bilang berhenti ke Rua. Kazuma lanjut bilang, apalagi Rua dan Amane itu di grup yang sama, kenapa mereka malah berdebat? Rua bilang iya, tapi Amane ini cuma karakter support doang. Tapi Kazuma balas, kalau karakter support ini selalu latihan setiap hari untuk dirinya sendiri. Jadi jangan menghalangi jalannya Amane. Rua jelas kaget dan tanya kenapa Kazuma malah mendukung Amane. Bukannya mereka berdua adalah teman masa kecil. Seharusnya Kazuma berada di samping dia. Tapi Kazuma balas kalau dia berdiri bersama dengan orang yang berusaha. Dan juga kalau mereka berdua bukan teman masa kecil lagi. Dan nanya apa Rua sudah lupa dengan apa yang dibilangin sama Kazuma kemarin. Rua jelas membuat alasan dan nanya apa Kazuma masih marah soal lelucon kemarin itu. Tapi balasan itu membuat Kazuma kesel dan tanya sudah berapa banyak orang yang dibuat sakit hati dengan lelucon yang dibuat sama Rua. Apalagi Rua ini sudah SMA, apa Rua nggak paham mana yang benar dan yang salah. Dan dibilangin lagi kalau Rua lah yang harus belajar soal di mana Rua berdiri. Rua mendengar itu cuma bisa terdiam dan malu. Lalu Kazuma mengajak Amane pergi. Rua berbalik dan balas kalau dia itu lebih imut dari Amane. Dan mana mungkin dia bakal kalah sama Amane. Lalu di luar sekolah, Amane minta maaf karena dia Rua jadi marah. Kazuma bilang nggak apa-apa. Malahan Kazuma mendapatkan sebuah ide dari Amane. Jadi kalau mereka memanfaatkan kelucuan Amane, mereka bisa melengsarkan Rua dari permainannya. Dan nama operasinya adalah Amanyan Dance. Amane jelas bingung. Lalu di restoran, Amane dibeliin kucing telinga hitam. Amane jelas agak bingung. Jadi Kazuma bilang kalau dia tadi belinya pas di jalan. Dan juga Amane ini kan punya akun YouTube. Jadi Amane disuruh menggunakan telinga kucing itu dan upload video Amane pas dansa. Dan pasti itu bakal menarik perhatian. Tapi Amane bilang channel dia itu nggak punya banyak subscribers, jadi nggak bakal menarik banyak perhatian. Kalau soal itu, Kazuma yang bakal ngurusnya. Amane cuma harus percaya ke Kazuma. Amane jadinya paham. Kazuma lanjut bilang, pas rekaman, Kazuma mau Amane mengangkat poninya. Karena wajah imut Amane bakal mubazir kalau ditutupi.
Amane jelas malu dan bilang kalau dia itu cuma takut kalau diliatin sama orang lain. Dan poninya itu adalah pelindung dia. Kazuma paham, mereka lanjut ngobrol, dan Amane bilang setelah satu CD dikeluarkan, grup mereka bakal bubar. Kazuma bilang itu curang, tapi Amane bilang itu adalah agensi kakeknya Ruwa, jadi bakal susah untuk dilawan. Kazuma sadar dengan kekurangannya Amane, dia kekurangan percaya diri. Ini disebabkan oleh area sekitar Amane. Amane lanjut tanya, bukannya Ruwa itu teman masa kecil Kazuma, bahkan Ruwa itu sangat suka dengan Kazuma. Dan Amane kagum soal itu. Tapi Kazuma nggak peduli dan bilang ke Amane, panggil saya dengan Kazuma, bukan Suzuki. Amane jelas senang dan menyuruh Kazuma manggil dia Amane juga. Jadi Amane bakal berusaha dalam membuat videonya. Dan ya, Amane membuat videonya dan ya bisa gue bilang kawaii. Kawaii Sugiru. Kazuma juga bilang begitu, meskipun ada sedikit hater di komennya, tapi Kazuma bakal cek Ruwa juga, sambil mengumpulkan informasi. Di videonya, Ruwa malah marah-marah, dan menyebutkan nama variasi dari Kazuma. Dan bisa-bisanya langsung balik ke mode cerianya. Iblis, memang iblis. Kazuma juga heran, ini video apa anda? Aneh banget. Tapi Kazuma siap melawan Ruwa. Tapi videonya Ruwa memiliki puluhan ribu views, sedangkan Amane cuma 50 doang. Tapi dengan bantuan Kazuma, beberapa hari kemudian, views videonya Amane tembus 500 ribu views. Kapan ya? Amane jelas gak percaya bagaimana caranya Kazuma melakukan itu. Kazuma jelas merendah kalau dia cuma bantu dikit-dikit doang kok. Malahan Kazuma bilang ini berkat talenta Amane. Amane jelas seneng dan sekarang Kazuma tinggal menunggu umpannya ditangkap. Dan benar banget, ketangkep. Dan Ruwa muncul dan bilang kalau mana mungkin bakal kalah melawan Amane yang masih pemula. Kazuma merenung kalau dia itu mudah banget membaca isi pikirannya Ruwa. Oke, di hari pentasnya, Kazuma menemui Amane yang lagi bersiap-siap. Tapi Amane dikasih ruang ganti yang berbeda karena Ruwa gak mau bersama Amane. Kazuma jelas kesel, tapi Kazuma mikir di sini itu lebih aman karena nggak bakal ada yang gangguin mereka. Di sini Kazuma menyuruh Amane agar lebih percaya diri. Amane tanya, kenapa Kazuma mau menolong orang seperti dirinya? Karena Amane memikirkan itu selama ini. Singkatnya saja, Kazuma itu ingin menunjukkan sebuah lubang di akademi itu. Dan Amane bisa saja menjadi kuncinya. Di awal-awal, Kazuma cuma mau mendukung Amane dari samping saja. Sekarang Kazuma bakal mendukung dari depan. Dan hampir lupa, Kazuma memberikan Amane telinga kucing buatan dirinya sendiri. Amane jelas senang dan bakal berusaha. Lalu, Kazuma memegang kepala Amane dan membenarkan poninya. Dan bilang kalau itu memang lebih baik untuk Amane. Amane jelas malu. Kazuma terus menyemangati Amane dan menyuruhnya mencuri semua perhatian fans yang dimiliki sama Ruwa. Amane jelas setuju dan berangkat. Lanjut, di atas panggung, Ruwa muncul menggunakan telinga kucing. Dan fans dia itu sangat suka dengan pakaian Ruwa. Ruwa mulai bersikap lucu sambil bilang kalau ini adalah perkenalan grup baru mereka dan pelayan barunya. Lalu dia memperkenalkan Amane Minato. Lalu Amane memperkenalkan dirinya. Ruwa malah marah sendiri dan para fans mulai tertarik dengan Amane. Ruwa kesel karena Amane memperbaiki poninya. Tapi soal bernyanyi dan menari, dia itu lebih hebat. Tapi Ruwa langsung bilang mereka akan menyanyikan lagu pertama mereka. Dan saat itu banyak yang mulai memperhatikan Amane. Padahal sebelumnya nggak ada yang tahu siapa itu Amane. Dan banyak yang bilang kalau Amane itu lebih imut. Apalagi suara dan menarinya itu lebih bagus dari Ruwa. Ruwa mulai panik dan Kazuma merenung kalau Ruwa itu benar-benar kalah total. Apalagi selama ini Ruwa selalu berpikir kalau soal menyanyi dan menari dia itu lebih unggul. Tapi saat Ruwa bersenang-senang, Amane selalu berlatih karena Amane itu sangat luar biasa. Dan sekarang dia sudah mencapai titik di mana dia memancarkan pesona yang sangat luar biasa.
Kazuma juga sadar sejak saat itu pertandingan sudah selesai, di mana Rua pergi ke kelas yang lebih bawah yang di saat video Amane itu viral karena tarian kucingnya. Dan Rua itu pergi ke arena yang sama, dan Rua itu naik ke bidang yang dikuasainya, tapi Rua yang sekarang seperti Kazuma saat itu, dipancing keluar dari tempat yang bukan medannya sendiri dan datang dengan bodohnya. Ini sama seperti saat Kazuma sebelumnya. Lalu Kazuma sadar kalau ada yang bergerak di antara para penonton. Ada beberapa pria yang menggunakan intercom bergerak menuju bagian belakang panggung. Jadi Kazuma berangkat. Lalu ada pria yang emosi karena rekannya itu tidak bisa dihubungi. Jadi dia terpaksa akan menyeret Amane turun. Tapi Kazuma sudah menunggu pria itu dan tanya siapa yang akan diseret sama pria ini. Dan pria itu melihat semua rekan dia pingsan dan dia heran Kazuma ini siapa. Kazuma menebak kalau pria ini adalah pelayan keluarga Takayashiki dan menebak perintahnya adalah jika Amane tidak bekerja sebagai pemeran pendukung, mereka disuruh mengacaukannya. Pria itu jelas kaget, tapi Kazuma langsung membuat pria itu pingsan. Dan Kazuma juga menghina pria itu yang memoncorkan perintah mereka. Dan Kazuma bersyukur karena panggungnya itu masih baik-baik saja. Apalagi ini adalah momen besar bagi Amane yang telah dia perjuangkan sekuat tenaga. Dan Kazuma tidak akan membiarkan ada yang mengganggunya. Tapi meskipun diganggu, semua orang sudah tersentuh oleh suara dan sosok Amane. Dan sekarang kilauan dari Amane tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan Kazuma langsung mendukung Amane dengan teriakan dia. Rua yang kaget kakinya tergelintir dan dia jatuh. Dan begitulah, meski ada sedikit insiden kalau Rua sang idol itu jatuh, tapi event berakhir dengan sukses besar. Besok harinya, situs-situs besar semuanya hanya membahas artikel yang memuji Rua. Berita tentang Rua yang jatuh itu atau kehebatan Amane seperti tidak dianggap dan tidak pernah terjadi. Dan pasti ini pekerjaan dari TKI Musik. Mereka itu masih main kotor. Tapi kilauan dari Amane itu tidak bisa disembunyikan lagi. Lalu Amane dikelilingi sama banyak murid yang kagum dengan Amane. Kazuma cuma bisa bersyukur karena Amane itu menjadi populer. Dan Rua pasti bakal susah mengganggu Amane. Dan Rua kelihatan sangat menyesal dan kesel. Bahkan Rua sudah memperlihatkan aib yang besar. Makanya dia bakal menghindari skandal yang lebih jauh dari sekarang. Dan mulai sekarang semua orang tidak akan mengabaikan Amane lagi. Dan dengan kemampuan dan kesungguhan hatinya, kepopuleran Amane pasti bakal meningkat terus. Dan saat itu terjadi, keberadaan Kazuma yang memusuhi Rua akan menjadi penghalang buat Amane. Apalagi Rua adalah penguasa sekolah ini dan juga bos dari agensi Amane. Makanya Kazuma akan perlahan menghilang dan mengawasi kesuksesan dari kejauhan saja. Tapi Amane memanggil Kazuma dan langsung mendekatinya. Dia memberikan salam dan mengajak Kazuma untuk latihan lagi setelah sepulang sekolah. Kazuma jelas heran, apalagi eventnya itu sudah selesai. Amane bilang kalau dia baru mendapatkan audisi untuk anime baru dan dia itu dihubungi sama agensi lain, bukan yang sekarang. Dan Amane berpikir dia akan pindah agensi bukan sebagai idol tapi sebagai seiyu saja. Makanya dia mau berlatih acting bersama Kazuma lagi. Kazuma mau menolak, tapi Amane memegang mulut Kazuma dan jangan memanggil dia Amane lagi, tapi dipanggil dengan amanya. Dan dia hanya ingin Kazuma yang memanggil itu. Dan ya, mereka itu lagi di depan banyak murid. Dan jelas Rua yang melihat itu emosi karena Amane beraninya mengambil Kazuma. Kazuma jelas agak malu memanggil amanya dan tanya apa setelah purinya Amane dirubah, kepribadian Amane itu juga berubah. Amane jelas tersenyum dan bilang, mungkin ini kesalahan Kazuma. Makanya Amane meminta tanggung jawabnya Kazuma dan langsung memeluk Kazuma. Rua jelas kaget 7 dimensi, lalu dia pingsan. Gas, lanjut ke chapter 5. Jadi, setelah eventnya Amane kemarin dan bulan Juni sudah tiba.
Dan setelah itu, Amane menjadi orang yang terkenal di sekolah dan dia juga mulai sibuk setiap harinya dalam menyimakkan pekerjaan barunya dan kehidupan sekolahnya. Dan meskipun kejadian di pintu sekolah sempat menjadi gosip tentang si penyendiri misterius malahan bisa dekat dengan Ruwa dan Amane. Itu adalah sebutan yang diberikan ke Kazuma. Dan setelahnya, Kazuma menjalani hari-hari yang damai. Lalu Kazuma mendengar perbincangan teman sekelasnya. Jadi, orang yang sebelumnya yang mau melawan Kazuma, yaitu Asano, dia itu diledekin sama Hiragi Ayacha. Dia menjelekkan si Asano yang ingin banget punya pacar. Awalnya dia itu mengincar Ruwa, tapi sekarang dia malah mengincar Amane. Tapi si cowok itu malah gombalin Ayacha lagi, yang seorang fashion dengan selera yang luar biasa. Dia juga siswa unggulan di klub dansa yang dibanggakan sama sekolahnya. Jelas Ayacha tahu kalau Asano ini lagi ngombalin dia, dan Ayacha bilang dari awal dia itu sudah punya pacar. Asano jelas shock. Asano juga dijelekkan sama teman sekelasnya. Si Ayacha bilang kalau dia itu tidak tertarik sama cowok yang gak punya mobil dan duit. Asano jelas bilang kalau dia itu punya duit, tapi Ayacha menyombongkan tas yang diberikan sama pacarnya yang sangat mahal lah. Asano jelas syok dan menyerah. Jadi Ayacha itu gold digger lah. Kazuma merenung dan bilang kalau mereka menyebut dirinya sebagai kelompok elitis yang terdiri dari siswa unggulan dan mereka nggak masalah kalau teriak dengan keras. Tapi apa mereka nggak tahu kalau orang yang punya tempat duduk itu mau duduk di sana? Kazuma juga sadar kalau cewek itu meminjam buku dari perpustakaan tersembunyi. Apalagi itu buku yang bagus dan tersembunyi di belakang dan jarang banget ada yang meminjamnya. Makanya cewek itu pasti nggak sabar untuk membacanya. Jadinya Kazuma dengan niatnya sendiri menyuruh Ayacha untuk minggir. Jelas Ayacha marah karena beraninya Kazuma orang yang cupu ini mengajak dia ngobrol. Kazuma tetap nggak peduli dengan sigma dia dan menyuruh Ayacha pindah. Ayacha jelas makin marah. Jadinya Kazuma ingat pas karaoke dulu. Di saat itu Ayacha juga memberi tatapan yang dingin seperti sekarang. Kazuma juga sadar kalau dia dibenci sama Ayacha, makanya Kazuma menggendong gaya putri ke Ayacha. Risnya Kazuma itu kuat banget lah di sini. Jelas yang lainnya itu kaget melihat itu. Ayacha jelas panik dan juga malu, dan Kazuma menyuruh cewek tadi itu duduk sekarang. Pas Ayacha diturunkan, dia jelas langsung marah karena dia itu malulah dan memanggil Kazuma itu budaknya si Ruwa babi. Dan pas Ayacha lagi mengancam Kazuma, Ruwa muncul dengan sikap santai saja. Dia juga sadar dengan pertengkaran tadi itu, dan Ruwa langsung tanya ke Ayacha apa Kazuma dia melakukan sesuatu. Ayacha jelas panik, tapi Kazuma memotong pembincangan mereka dan bilang kalau dia bukanlah miliknya Ruwa, karena sekarang mereka hanyalah orang asing. Ruwa jelas kesel dan tanya, kenapa Kazuma malah ngomongin begitu ke dia. Ruwa juga mengingatkan kejadian waktu pas konser itu, yang di saat itu Kazuma malah mendukung Amane, padahal Ruwa itu selalu mikirin Kazuma. Tapi Kazuma itu nggak peduli dan bilang dengan risk tingkat dewanya kalau dia berpihak ke orang yang berusaha keras. Kazuma juga bilang kalau dia tidak akan mendukung babi yang malas dan angkuh seperti Ruwa. Jelas mereka semua syok parah dengan aura farmingnya Kazuma. Lalu Kazuma duduk dan berpikir kalau akhirnya dia itu bebas dan akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan sebagai siswa biasa. Sambil dia itu membaca sebuah majalah. Dia berpikir menghasilkan uang dengan kerja keras sendiri sangatlah mulia. Dan ini pertama kalinya dia itu kerja per waktu, dan pas dia melihat loker ada lowongan menjadi butler dan maid. Kazuma juga mengingat pas SMP dia itu dipaksa kerja di rumah Ruwa, makanya dia paham dengan pekerjaannya. Lokasinya cukup jauh, tapi dia itu bisa pakai pengalaman dia untuk kerjanya. Dan pas di sana, Kazuma langsung diterima untuk kerjanya dan sudah dikasih jadwal kerjanya. Kazuma jelas heran, tapi ibu ini bilang kalau Kazuma itu orangnya sopan dan serius. Apalagi toko dia ini bukanlah toko yang besar dan cuma ada 2 orang yang bekerja di sini. Dan ibunya bilang kalau dia itu selalu ada di dapur, tapi Kazuma ditenangkan karena ada senior yang bisa membantu Kazuma. Dan ibu itu bilang kalau anak itu baik kok,
Jadi, di hari pertama Kazuma kerja, dia berharap senior dia itu orang yang baik. Dan ya, kalian tahulah siapa yang bakal menjadi seniornya Kazuma. Yap, Ayacha. Sambil memakai baju maid. Ayacha jelas panik. Ternyata junior yang baru masuk kerja adalah Kazuma. Dan di rumahnya Rua, dia mengingat perkataan Kazuma tadi. Dia mengira kalau Kazuma itu sedang menguji cinta dia ke Rua. Makanya demi Kazuma, Rua akan berusaha. Yah, Rua sedang sedeng. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya, Soma itu mencari kerja per waktu dan dia itu diterima kerja di sebuah kafe yang gak jauh dari sekolahnya. Tapi di sana, dia itu melihat Ayacha yang menggunakan baju maid yang sedang bekerja di sana. Ayacha itu jelas enggak terima kalau dia itu sudah merasakan pekerjaan dia selama ini dan dari semua orang, Soma yang menemukan dirinya. Makanya dia itu tidak terima kalau Soma menjadi junior dia. Tapi Soma itu diam doang. Ayacha malah emosi dan tanya kenapa Soma itu diam doang. Ayacha mengira kalau Soma itu menganggap Ayacha ini memalukan karena bekerja memakai pakaian maid dan menyuruh Soma untuk mentertawai dia saja. Tapi Soma bilang kenapa dia harus mentertawakan seseorang yang bekerja keras. Ayacha malah malu dan bilang kalau dia itu tidak bekerja keras. Dia melakukan ini karena gajinya di sini itu gede. Soma jelas tanya apa benar cuma itu alasannya. Karena dia itu melihat pekerjaan Ayacha yang bagus banget. Dari semua sudut yang ada di kafe ini, bahkan di tempat yang susah dilihat sama matanya. Ayacha jelas bilang kalau dia itu nggak tahu, mungkin saja orang lain yang membersihkannya. Tapi Soma bilang kalau tangannya Ayacha itu merah dan lututnya itu kotor. Jadi itu pasti kerja kerasnya Ayacha. Dan Soma itu kagum dengan kerja kerasnya Ayacha. Ayacha jelas malu dan bilang kalau Soma itu ngeselin doang. Jadinya Ayacha itu sambil sundere bilang ke Soma untuk segera ganti ke seragamnya. Karena banyak yang harus dia pelajari sebelum tokonya ini buka. Soma sih senang dan bilang terima kasih ke Ayacha. Lalu pas buka, Ayacha itu bekerja dengan sangat profesional dan menyambut pelanggan dengan senyuman yang full indah. Soma juga kaget karena Ayacha itu sangat berbeda dengan dia yang ada di sini dan di sekolahnya. Rasanya Ayacha di sini itu enggak berpura-pura menjadi orang lain. Dan sekarang Ayacha itu kelihatan lebih senang daripada pas di sekolah. Makanya Soma juga nggak mau kalah dan memperlambat pekerjaannya Ayacha. Setelah jam makan siang selesai, mereka itu bisa lebih santai sebentar. Lalu Soma tanya, apa pas makan siang selalu begini ramenya? Ayacha bilang iya, tapi sorenya itu akan lebih tenang lah. Soma paham dan bilang pasti susah buat Ayacha yang membagi waktunya dengan klub dansa dia. Tapi Ayacha balas dengan sikap dia yang masih ke mode pelayannya dan bilang karena dia itu jenius, jadi itu gampang. Ayacha juga tanya, apa Soma ini benar baru belajar bekerja di sini? Karena pergerakan Soma tadi itu benar-benar natural. Soma itu jelas senang lah, karena dia itu nggak menghalangi jalannya Ayacha. Ayacha balas kalau Soma itu sama sekali nggak mengganggu dia, tapi dengan adanya Soma, pekerjaan dia itu lebih gampang. Dan Ayacha ini baru sadar lah, dan dia itu tiba-tiba teriak, kenapa mereka itu seperti temenan, bukannya mereka itu bermusuhan. Soma jelas tanya kenapa mereka bermusuhan. Ayacha bilang karena Soma itu sudah memutuskan hubungan dengan Rua, jadinya Soma itu musuh mereka juga. Soma balas dengan santai, dia memang memutuskan hubungan dengan Rua, tapi dia itu nggak ada masalah sama mereka. Tapi Ayacha balas, pas karaoke, Soma itu meninggalkan ruangannya. Makanya Soma itu pasti membenci mereka juga. Tapi Soma dengan ruis tingkat dewa dia bilang kalau dia itu enggak emosi. Apalagi semua itu direncanakan sama Rua si babi itu kan? Ayacha jelas kaget dan tanya apa Soma benar manggil Rua dengan sebutan babi.
Soma jelas bilang iya, dan sebenarnya dia itu kagum dengan Ayacha yang bekerja keras dalam semua yang dia lakukan. Makanya Soma itu mau terus diajari sama Ayacha dan manggil Ayacha dengan sebutan Hiragi Senpai. Ayacha jelas kaget dan bilang kalau dia akan serius dalam mengajari Soma. Makanya Soma itu disuruh bersiap-siap. Dan ini nih, my wife. Di depan mata bersikap baik, tapi untuk orang lain dia itu bersikap kasar. My wife. Lalu Ayacha tanya, tadi kan ada pelanggan cowok yang terakhir, kenapa Soma yang melayaninya? Soma membuat alasan kalau Ayacha itu bisa ngambil pekerjaan yang lebih ringan saja. Tapi Ayacha itu sadar karena dia tahu kalau Soma itu nggak akan melakukan itu tanpa sebuah sebab. Jadi dia tanya apa penyebab aslinya. Jadi Soma bilang kalau pelanggan tadi itu mengincar Ayacha. Dan Ayacha itu pasti juga tahu. Karena pelanggan itu diam-diam mengambil fotonya Ayacha. Makanya Soma curiga dengan orang itu karena perlakuan dia itu mencurigakan lah. Ayacha jelas kagum karena Soma langsung sadar. Lalu Soma tanya apa dia itu sering kesini. Ayacha juga bilang kalau dia itu juga sadar dengan beberapa kejadian sebelumnya. Jadinya Soma itu tanya kenapa Ayacha nggak mengusir orang itu pergi. Dan kemana perginya kepercayaan diri Ayacha yang ada di sekolah itu. Tapi Ayacha bilang karena orang itu pelanggan, jadinya dia itu nggak bisa bilang begitu. Dan Ayacha ini sambil malu. Soma itu sadar dan bilang kalau pelanggan itu datang serahkan saja ke dia. Dan Ayacha jelas berterima kasih ke Soma. Dia juga bilang kalau Soma ini ternyata orangnya baik. Lalu ada pelanggan yang datang dan itu adalah Amane yang datang dengan full senyum dan bilang kalau dia datang ke sini karena mendengar kalau Kasuma itu kerja paruh waktu di sini. Tapi si Ayacha ini membeku dan Amane ini merasa pernah melihat Ayacha di suatu tempat. Soma juga sadar kalau Ayacha ini membeku, apalagi Ayacha ini nggak mau kalau ini kesebar di sekolah. Makanya Soma menyuruh Ayacha istirahat saja dulu. Lalu setelahnya Soma menyajikan pesanannya Amane. Amane itu juga kagum dengan kafe ini dan katanya Amane itu meminta waktu sama manajer dia supaya bisa melihat Soma pakai tuxedo. Makanya itu membuat Amanya senang. Soma jelas senang mendengar itu dan Soma juga senang dengan karir seiyu Amane yang berjalan lancar. Lalu Amane itu tanya, apa Rua mendekati Soma lagi? Soma jelas bilang, enggak. Amane jelas merasa tenang. Katanya, Rua itu mengambil waktu istirahat selama 2 minggu. Dan ini membuat Amane itu curiga. Makanya Amane sekarang memperingati Soma. Soma sih oke-oke saja. Dan Amane itu waktunya mau habis. Jadi sebelum pergi, Amane itu memeluk Soma. Soma jelas heran lah. Dan Amane bilang kalau tenaga dia itu sudah penuh lagi. Dan Soma itu jelas senang lah dengan Amane yang semakin cerah. Apalagi Amane itu sudah keluar dari agensi Rua dan sekarang sudah menemukan kebebasan dia lagi. Dan jika katanya Amane itu benar, maka Soma nggak akan menahan diri lagi. Ke Ayacha yang melihat mereka dari tadi dan dia itu malu. Dia itu penasaran apa sih hubungannya dimiliki sama Soma dengan Amane. Apalagi Amane itu sekarang lagi naik daun dan Ayacha juga menganggap kalau rumor kemarin itu cuma bohongan. Dan sekarang ini Ayacha sepertinya dia itu cemburu melihat Soma yang dekat dengan Amane. Lalu ke Rua si babi yang mengupload video ke YouTube dia dan pokoknya dia itu bilang kalau dia akan melakukan libur selama 2 minggu. Dan jelas komentarnya itu penuh dengan simnya Rua si babi. Jadi kita tadi dilihatkan sama sifat aslinya Ayacha yang sebenarnya dia itu orangnya baik. Tapi tekanan dari teman dia yang membuat dia itu berusaha menjadi orang lain. Tapi dengan pertemuan dia sama Soma, semoga saja Ayacha itu mulai berubah dan menunjukkan sifat asli dia di sekolah.
dan Ayacha itu adalah my wife. Oke. Dan Amane itu juga kelihatan sudah berubah, dia itu menjadi lebih cerah lah. Dan semoga saja ruas si babi ini makin jatuh ke dalam lubangnya. Dan ya, segini aja dulu guys. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye. Bakakers.